Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Yang hari ini kita berkondisi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, kami sampaikan tujuan kita di sini. Saya sendiri Suryadi Eskom sama rekan saya Bu Ratna Putasa SPD sebagai salah satu CGP angkatan 9 di sekolah kita ini di SMK Negeri 4 Semarang. Pada kesempatan siang hari ini kita akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman terkait dengan budaya positif. Ini kalau di CGP kita belajar di modul 1.4. Ini bentuk aksi nyata dari kegiatan kita di 1.4. Sebelumnya untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, saya mau memandu Bapak-bapak dari Ibu untuk tepuk semangat, ya, tepuk semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat, level up. Bisa enggak? Semangat kita semangat pagi, bilang terus jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat, level up. Siap? Ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa, tetap semangat, level up. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini dari apa yang ingin kami sampaikan. Kemudian jadi tujuan dari budaya positif di sekolah ataupun yang kami sampaikan yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan edukasi. Pembelajaran dengan paradigma baru tentunya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di profil pelajar Pancasila itu diibaratkan dalam sebuah planet yang mana tujuan dari pelajar profil Pancasila itu ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap mulia, kebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernakal kritis, mandiri, setiap rasanya. Disiplin positif itu sendiri, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid yang intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai atau kepercayaan. Jadi timbul dalam diri murid itu sendiri. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Dalam bahasa Jawanya, mardika iku jawarane. Orang menglapasing mangrub ing uga kuat kuwasa amandiri yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Lanjut. Motivasi perilaku manusia disampaikan dalam teori Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School. Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman.
Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum, dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya itu. Selanjutnya ada penghargaan. Al-Fiqh dalam wawancara FCD Annual Conference pada tahun Maret 95 mengungkapkan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam jangka pendeknya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu dari segi baik buruknya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kita kenalkan yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu dilakukan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk diterapkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi pada fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang kita harapkan untuk kita kembangkan dan terapkan di satuan pendidikan. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Kemudian ada yang menunjukkan kesalahannya dengan memintanya melihat kesalahan yang baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bisa juga bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Kemudian ada yang mengkritik dan mendiamkannya. Ini bentuk-bentuk tindakan yang sehari-hari terjadi di satuan pendidikan. Bagaimana mengatasi murid itu ketika dalam suatu masalah. Contohnya di sini perbedaannya,
identitas gagal sama identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman, kalau identitas sukses itu ada disiplin. Terbagi dua menjadi konsekuensi sama restitusi. Kalau yang hukuman, contoh sebagai ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tindakan nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian menjadi identitas yang sukses, dari yang gagal menjadi yang sukses, itu berupa disiplin. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman itu untuk jangka waktu panjang. Menguatkan untuk murid, untuk anak jangka waktu yang panjang, dan seterusnya seperti itu. Next. Ini contoh yang lain, kalimat negatif, kemudian netral. Dari hukuman itu kalimatnya yang negatif, kemudian jadi netral, kemudian jadi lebih positif lagi. Ada lagi dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, waktu tidak seorang diri, time out, penahanan. Dan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Tentunya untuk memenuhi itu semuanya ada satu kebutuhan yang harus kita terapkan dan kita sampaikan. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam arti lima kebutuhan dasar manusia itu pasti, jika ada salah satu kebutuhan dasar itu ada yang kurang atau tidak tersampaikan, tidak ada pada dalam diri manusia, dalam diri murid itu pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dari nilai-nilai kebajikan. Dari lima kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Pasti manusia itu punya kebutuhan itu untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, manusia juga butuh kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Itu semuanya kebutuhan dasar manusia. Kalau itu bisa terpenuhi, besar kemungkinan nilai positif atau budaya positif itu bisa kita terapkan dengan metode selanjutnya yang akan kita sampaikan. Next. Nah, sebagai contoh di sini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu kan mengandung sebuah kebiasaan, kebutuhan manusia, kebutuhan anak, kebutuhan murid, bahwa senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru itu merupakan dari kebutuhan dasar apa yang sebenarnya lagi ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Kira-kira apa? Coba di next. Nah, kemudian ini, jadi aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru itu sebuah nilai dasar manusia, nilai dasar individu yang harus dipenuhi itu tentang sebuah kebebasan. Contoh lagi, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira nilai dasar manusia apa yang dipenuhi? Kita lihat jawabannya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, yaitu nilai cinta dan kasih sayang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Next lagi tentang ini, tentang kesenangan, kaitannya dengan
kesenangan. Kemudian ada lagi. Aku merasa bangga dan keren. Nah, ini contohnya apa ini? Bangga dan keren. Jawabannya tentang penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu kalau terpenuhi semuanya, budaya positif itu bisa kita terapkan. Jika ada salah satu kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, maka ada hal nilai positif atau restitusi nanti yang akan kita tawarkan seperti apa untuk menumbuhkan jiwa intrinsiknya siswa mandiri itu, supaya ketika ada masalah anak itu bisa juga terselesaikan dengan sendirinya tanpa bantuan dari pihak luar. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Pergi ke tempat-tempat yang aku suka, itu sebuah kebebasan. Kemudian ada lagi contoh. Nah, dengan 5 posisi kontrol ini, saya lanjutkan ya. Jadi kita itu sebagai Bapak Ibu guru itu punya 5 posisi kontrol. Coba dipilih dalam hati dulu ya. Nanti tanya dijawab. Dari kelima posisi kontrol ini kaitannya dengan nanti bagaimana panjenengan sedaya itu mau mengambil posisi yang mana untuk salah satu contoh penanganan sebuah masalah, atau murid jika ada suatu masalah, jenengan mau memposisikan diri itu sebagai apa di sini dari 5 posisi kontrol ini? Saya tanya dulu ya sama Bu Roha. Kira-kira apa yang paling kalau saya dilakukan? Saya itu bisa memposisikan diri sebagai teman. Jadi ketika ada sebuah masalah, saya ingin bicara dari hati ke hati dulu, maka sampai siswa bermasalah seperti itu. Nah, setelah itu kan nanti kan diketahui penyebabnya. Nah, dari situ nanti kita bisa memposisikan diri lagi menjadi apa seperti itu. Oke, satu lagi nih dari teman BK ini, di rumah mungkin dari kelima ini. Saya lebih suka jadi pemantau. Iya. Ada alasannya? Iya. Karena kan tidak semua permasalahan anak kita harus tahu secara lengkap. Anak perlu juga kita pantau perkembangannya semakin hari seperti apa. Tidak terus harus kita memposisikan kegiatan itu. Tapi kita juga mengerti perkembangan dia secara detail. Saya lebih suka seperti itu. Kebetulan teman-teman guru nih, kan setiap saat kan menangani muridnya masing-masing di kelas ya. Ada yang membandel, ada yang telat, ada yang sebagainya gitu. Posisi dari kelima ini apa yang mungkin jenengan lakukan sebagai kontrol itu, memposisikan anak didik itu sebagai apa di sini? Manajer? Bu Aldi manajer? Pak Budi apa kira-kira apa? Oh, manajer dong. Manajer. Kemudian Pak Anak apa? Pemantau. Oke, kita lihat dari perbedaan kelima itu melalui tayangan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. Ini ada contoh 5 posisi kontrol dengan ini siswa. adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi yang pertama sebagai penghukum. Ini salah satu contoh kasus terlambat 20 menit masih sekolah. Namen, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dendam nggak kira-kira muridnya sama gurunya? Oh, dendam kalau gitu. Kalau nomornya jogo sih, Pak. Itu jogo sih. Bukan pengaruh Keliling lapangan basket, Bu. Menyakiti. Namen! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sekebun lo ya. Maaf, sekebun. Bukannya baik, Pak. Yang kedua tadi ini sebagai apa posisi kontrol guru tuh? Perasaan sekebun. Ya, membuat anak itu merasa bersalah. Kira-kira dari kedua ini dulu sebelum 3, 4, 5 itu lebih halus mana? Iya, Lebih yang kedua. Tapi kan ada dampak negatifnya juga tentunya. Coba kita lihat yang posisi yang ketiga sebagai Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah,
Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat sebagai pemantau di sini. Cocok nggak dengan pilihan-pilihan tadi? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer siapa yang pilih tadi? Kita lihat bagaimana dialognya antara guru sama siswa. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Maren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi Sudah tadi, Bu, ya. Dari kelima itu kita berefleksi sebentar, karena di tujuan modul 1.4 itu dari 5 posisi kontrol tadi, tentunya satu posisi manajer itu yang paling disarankan untuk dikembangkan. Tentunya kita harus belajar flashback tadi dari materi-materi tentang kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kaitan dengan itu, intinya motivasi intrinsik itu harus kita tumbuh kembangkan pada diri anak biar ketika ada masalah itu anak sendiri yang mencarikan solusi bagaimana dia atas kesalahannya itu bisa memperbaikinya. Jadi bukan faktor luar yang didatangkan untuk mengatasi masalah anak, tapi biarlah anak itu sendiri yang mengatasi masalahnya. Begitu kesimpulan dari posisi manajer. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini kaitannya dengan disiplin positif juga, Bapak. Kira-kira cocok peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Keyakinan atau peraturan? Yang sudah ada di kelas-kelas, kira-kira peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kesepakatan. Coba kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan kan jawabannya ada untuk keselamatan. Ada yang jawabannya itu ya mungkin karena harus taat berlalu lintas gitu. Tangkap polisi. Itu kan sebagai peraturan ya. Tapi kalau keselamatan di sini lebih ke apa? Keyakinan atau peraturan? Karena yakin menggunakan helm itu akan menjaga diri dari keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi nilai keyakinan di situ ya karena keselamatan bagian kesehatan, keselamatan atau nanti yang jelas bukan lagi peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ini sebagai salah satu contoh. Next. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi karena keyakinan itu lebih mendekati dengan hidup keseharian seseorang, kepercayaan, nanti lebih dekatnya lagi dengan akhlak, lebih dekatnya dengan dia berinteraksi dengan Tuhan atau Allah. Itu lebih menekankan diri anak timbul dalam dirinya sendiri itu akan sebuah tanggung jawab, kemudian disiplin. Itu karena berdasarkan dari keyakinan dia.
Next. Ini salah satu. Jika nanti Bapak Ibu mau menerapkannya di kelas ataupun di sekolah, tingkat sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya serba positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini biasanya dilakukan itu di tahun ajaran baru, ketika mau masuk kelas pertama, kita membuat sebuah keyakinan itu, sehingga 5 posisi kontrol yang akan kita lakukan ke anak itu, anak-anak sudah memahami, sudah punya keyakinan dari sekolah, keyakinan dari kelasnya masing-masing, bahwa ketika melanggar suatu keyakinan yang sudah disepakati bersama itu, nanti flashbacknya guru itu hanya mengembalikan ke dirinya siswa. Dari keyakinan kelas itu apa yang kurang ditanya, bagaimana cara memperbaikinya. Itu bentuk, karena ini juga dibangun atas kesepakatan bersama. Ini contohnya, ada keyakinan kira-kira kalau ini kan anggap aja ini peraturan kelas yang umum yang kita temui gitu. Kembalikan barang ke tempatnya, itu kalau mau kita ubah menjadi sebuah keyakinan atau nilai kebajikan, itu kalimat yang cocok apa kira-kira di sini? Kembalikan barang ke tempatnya, itu kan ada nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang saya blok putih. Ada keadilan, kehormatan, peduli sampai dengan kesehatan. Ada nilai-nilai yang lain mungkin kalau nggak ditulis di situ. Kembalikan barang ke tempatnya, itu kalau diubah menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikannya, apa yang cocok? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Peduli. Keamanan. Keselamatan. Boleh ya? Boleh, yang penting mewakili dari peraturan yang ditetapkan di sini. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Integritas, prinsip. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan boleh. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bergantian atau menunggu giliran. Sabaran. Dilarang merokok. Kesehatan. Nah, seperti ini. Ini bentuk peraturan kelas, nanti diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kan nilainya lebih positif dari kalimat kata yang diutarakan itu kan lebih positif. Next. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Sebagai contoh di sini, mempersilakan warga sekolah mencatat semua masukan. Ini dibentuk hasil dari diskusi antara guru sama siswa. Bagaimana menciptakan keyakinan kelas itu dari nilai-nilai kebajikan. Jadi nggak ada unsurnya itu dari guru semua, nggak, dari siswa semua, nggak. Kita diskusi bareng-bareng di awal pembelajaran itu. Bagaimana membuat keyakinan kelas itu diterima untuk semua warga kelas. Kalau keyakinan ini berbentuk sekolah, semua warga sekolah juga ikut andil di situ. Tidak ada membuat keyakinan kelas itu hanya 1-2 orang guru untuk semua sekolah, itu tidak ada. Jadi semuanya dikumpulkan dari berbagai unsur, kita musyawarahkan bersama, yuk kita tentukan keyakinan kelas apa yang akan kita sama-sama jalankan. Susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Sebagai contoh di sini,
Keyakinan kelas itu dari negatif menjadi positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Lebih enak mana dibacanya? Positifnya. Negatif atau positif? Positifnya. Positifnya gitu. Oke, next. Kemudian tinjau kembali daftar curahan pendapat. Sebagai contoh di sini, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Tinjau ulang keyakinan sekolah. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu bisa kisaran antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja, nggak usah panjang-panjang. 3 itu sudah mewakili semua, bahkan 3 sampai 7 itu sudah cukup. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang. Setelah dituntut pun 3 keyakinan atau 7 keyakinan sampai 7 keyakinan itu dikembalikan lagi ke semua warga kelasnya, gurunya, muridnya. Ya kita tinjau ulang satu-satu lagi, direview lagi. Pertama tentang kesabaran mungkin, yang kedua tentang kedisiplinan dan lain sebagainya. Kalau sudah, keyakinan sekolah selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat untuk semua warga kelas. Di kreativitas atau ditempel sesuai dengan urutannya atau bagaimana. Yang kelak yang jelas bisa mengingatkan semua warga kelas itu tentang keyakinan yang sudah dibuat. Next. Ini nggak banyak. Ini contohnya keyakinan kelas yang pertama. Setiap anggota kelas perlu belajar. Cuman begitu aja kalimatnya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini keyakinan kelas, contoh satu keyakinan kelas. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 saja. Antara 3 sampai dengan 7. Kemudian keyakinan kelas yang kelima ini contohnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7, ada nilai hormat, ada nilai bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu nilai hormatnya, nilai kebajikan dari hormatnya. Dijabarkan seperti itu. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Diterima atau dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Itu kalau sudah ditempel di kelas menjadi sebuah kesepakatan, itu ketika anak itu mengalami sebuah permasalahan, guru itu menuntun untuk mengembalikan dari keyakinan yang sudah kita sepakati itu nilai apa yang kurang dari situ. Nanti proses di akhirnya kita kembalikan bagaimana solusi untuk menangani dari permasalahan itu. Nah, di sini dikenalkan dengan segitiga restitusi. Tentunya posisi kontrol yang 5 tadi harus disandingkan. Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu untuk menerapkan segitiga restitusi ini yang posisi mana yang cocok? Sebagai teman atau penghukum atau manajer atau pembuat rasa bersalah? Nanti kita posisikan di sini yang paling cocok dengan posisi manajer. Segitiga restitusi ini itu apa? Adalah suatu proses dialog. Ini proses dialog. Segitiga restitusi itu dijalankan oleh guru atau orang tua
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Intinya permasalahan itu nanti diselesaikan dengan sendirinya. Tidak ada faktor dari luar. Faktor dari guru, dorongan dari guru, dorongan apapun, nggak ada yang faktornya dari luar. Dia akan menyelesaikan secara mandiri dan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Kalau sudah menyampaikan solusinya dengan sendirinya, si anak itu dia harus bertanggung jawab atas solusi yang disampaikan. Kemudian urutannya, segitiga restitusi itu mulai dari yang paling bawah, menstabilkan identitas. Kira-kira dari situ, kemudian ketika masalah anak itu datang, distabilkan dulu identitasnya. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Contoh kasus dari keterlambatan tadi, validasi tindakan yang salah itu yang menanyakan sebab akibat dari permasalahannya. Kemudian kembalikan lagi menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kan didapat dari kesepakatan yang sudah dibuat di kelas atau di sekolah. Nanti si anak itu ketika ada permasalahan, dia akan sendirinya menggali dalam dirinya permasalahannya dan berupaya secara mandiri juga. Dia akan bertanggung jawab untuk memperbaiki dari kesalahan itu supaya tidak dilakukan lagi. Mungkin sebagai contoh gambaran di sini. Next. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Ada keterangannya di sini. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang Tadi maksudnya fitnah? lagi di sini. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Posisi yang ketiga ada di keyakinan di sini menanyakan. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Tepuk tangan dulu. Kita biar lebih fokus lagi. Kalau saya bilang tepuk satu ya tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga setengah saja, nggak usah sampai berbunyi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu,
Sudah fokus, baik. Tepuk tangan. Saya mau tidak pendapat nih dari video ini mungkin dikaitkan dari hal yang sudah kita lakukan selama ini itu kira-kira tanggapan nih mungkin dari guru BK yang sering menangani anak-anak ini. Bu Roha, pribadi dari pendapat Anda? Dari pendapat Bu Budita dulu. Bu Roha ya kita. Halo kita. Kami silakan. Gimana Pak, tolong diulang. Ngantuk saya. Jadi ketika menangani sebuah kasus, contohnya siswa terlambat ini kan harapannya metode yang dikembangkan itu guru itu bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan metode segitiga restitusi untuk menangani sebuah masalah di anak itu tadi. Kira-kira dari tayangan video yang terakhir ini tadi dialog antara siswa sama guru itu ada nggak yang kurang berkenan aja, yang kurang berkenan untuk dari tayangan video itu, atau dikaitkan dengan kasus yang sehari-hari dilakukan di sekolah itu, cara menyampaikan ke anak itu lebih efektif yang mana dari yang sudah dilakukan dengan menonton video yang terakhir tadi? Ngantuk soal hijau. Makanya tak pernah Yang sering yang sering ditatangani, kira-kira siswanya seperti apa? Masuk nggak kalau misalnya kita menerapkan segitiga restitusi ini, atau sekiranya kalau kita terapkan terlalu saklek banget, kaku banget, ada kendala nggak kira-kira untuk karakter siswa di SMK 4 Semarang ini? Kita sudah mulai paham pengaturan. Ngantuk. Iya, memang ada tahapan-tahapan. Kalau mau pakai restitusi pun juga oke. Saya rasa di awal memang itu bagus. Cuman jika pelakunya itu selalu sama dengan kesalahan yang sama, pasti dengan restitusi terus nggak menutup kemungkinan kita sedih juga akan bete. Nah, di situ yang harus ada evaluasi, ada perubahan juga teknik atau pendekatan apa yang kita gunakan untuk anak yang selalu mengulang kesalahan yang sama. Salah satu tadi dia udah merasa, oh ya, saya pernah punya pengalaman waktu di depan, gitu ya. Rata-rata konsekuensinya oke nyanyi lagu nasional. Gak masalah karena anak sekarang pun juga minim paham dengan lagu nasional. Kita ambil sisi positif itunya aja ya. Terus ada PBB. Cuman kok nggak ubah. Kita coba ada teknik lagi yang lain. Mulai ditanya. Jadi tetap berbaris sesuai dengan kelasnya dalam keadaan 10, 11, 12 gitu. Untuk itu kita lihat juga jumlah siswa dari jenjang itu terlambatnya berapa. Alasannya apa? Dari sini mulai terlihat. Nah, anak-anak cenderung mencari kambing kita. Diskip BRT Bu, wah itu alasan yang sering sekali gitu. Diskip BRT, nggak ada tempat lain, nggak ada. Kita akan telat terus kalau diskip terus. Nah, itu yang masih belum ketemu solusinya. Kenapa belum ketemu? Karena terkait dengan finansial. Gitu. Jadi anak memang fokus ke BRT karena lebih murah. Jadi begitu diskip dan mungkin juga keterbatasan uang saku, otomatis alasan yang benar-benar gimana dibilang itu alasan juga ya alasan, tapi ya realitanya ya memang seperti itu gitu kan. Si BRT dia juga nggak bisa dengan kos yang nambah untuk ganti angkutan yang lain. Yang lain masih bisa sih Pak, ya kayak baru kesiaran ya. Iya, saya seringkali pakai yang seperti ini. Jadi kenapa bisa bangun kesiangan? Semalam begini gitu kan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Langsung mundur semakin ke belakang akhirnya nanti solusinya di mana nih? Ya saya yang salah. Nah, saya yang nggak bisa mantul waktu. Oke, gitu.
Sudah bagus ini. Tepuk tangan. Intinya apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu sebelumnya kan harus kita bangun bersama nih. Setuju tidak? Setuju. Selama ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu sudah kita lakukan atau belum? Sudah kita lakukan belum? Membuat peraturan sekolah mungkin sudah ya? Itu kan tadi kita implementasikan, kita ganti menjadi keyakinan kelas. Tapi untuk menciptakan sebuah keyakinan sekolah itu kan, kalau digambarkan tadi itu kan harus dibangun dan dibuat atas kesepakatan bersama. Jadi kan terkait itu semuanya kan paling tidak saya punya wacana dan gambaran itu bagaimana keyakinan sekolah itu kita bangun. Nanti kan yang implementasikan ada BK, ada kurikulum dan lain sebagainya. Karena segitiga restitusi itu kan ending akhirnya itu kan menanyakan lagi keyakinannya. Jadi keyakinan mana yang kamu lambar? Belum pernah membuat keyakinan sih Pak. Gimana itu nanti? Kan seperti itu. Tapi kalau keyakinan secara nilai kebajikan secara universal, semua agama ras dan yang suku itu bahkan sudah menyepakati bersama. Dalam arti ya, dari segitiga restitusi di sini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jangan sampai menanyakan keyakinan itu. Pada dasarnya kan tadi keyakinan kelas itu harus kita bangun terlebih dahulu. Supaya apa? Oh, ketika anak masuk kelas, oh keyakinan kelas kita itu seperti ini. Nanti kalau ada yang dilanggar, kita menerapkan segitiga restitusi itu, tanyakan lagi keyakinannya. Kan kita sudah menyepakati nih kelas kita ini harus saling menghormati. Kalau ada yang bullying, bagaimana itu? Kan sudah kita sepakati itu, saling menghormati gitu kan. Kalau ada yang bullying, tanyakan ke si anak. Menstabilkan identitas. Tadi kan dipanggil sama BK nih, panggil gitu kan. Kasus bullying ini kan paling banyak dialami di sekolah mana. Dipanggil, kemudian distabilkan identitasnya. Aduh, gak biasanya kamu dipanggil sama BK kesini gitu kan. Kamu nggak kira-kira kamu dipanggil BK ini kenapa gitu kan? Oh iya, saya ngomong kepada teman saya dengan perkataan seperti ini yang membuat dia itu sakit hati bahkan menangis gitu. Oh iya, setiap orang itu kan pasti pernah melakukan hal semacam itu. Ya itu proses dari posisi kontrol guru itu sebagai menstabilkan identitas si anak. Seolah-olah kita itu ngomongnya ngalir, tidak ada hal yang membuat anak itu merasa terbebani. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, oh iya, bagaimana Pak kok kamu itu kok bisa ngomong sama temanmu itu dengan perkataan semacam ini gitu kan? Dia akan menjawab berbagai bentuk apapun alasannya, itu kan timbul dari dirinya sendiri ya. Ya mungkin saya rasa seneng aja ngajak teman gitu kan. Kemudian saya pengen aja gitu kan, atau saya dorongan saya ikutin teman-teman juga ikut bullying gitu kan, atau benar-benar saya nggak suka sama si A gitu kan. Itu bentuk memvalidasi tindakan yang salah si anak itu. Kemudian setelah dia mengungkapkan berbagai alasannya, kita kembalikan. Baik gitu kan. Kira-kira kelas kita kan sudah membuat sebuah keyakinan kelas nih. Ada nggak keyakinan kelas itu yang kiranya tidak cocok dengan perilaku si A tadi yang dipanggil tadi? Dia suruh nginget. Ada lah, gitu kan. Apa gitu kan? Saling menghormati gitu kan. Jadi kembalikan lagi, dari saling menghormati kan dia sudah melanggar. Bagaimana dia itu bisa recovery dari keyakinan dia itu yang dia langgar itu bisa memperbaiki melalui dirinya sendiri. Ya Pak, saya tidak akan melakukan lagi, saya lebih menghormati lagi. Saya tidak lagi mengatakan si A ini. Ya kan itu sebuah timbul dari dirinya sendiri ya. Timbul dari dirinya sendiri. Kalau itu diterapkan, insya Allah
kedepannya itu anak itu lebih merdeka. Merdekanya bagaimana? Tidak ada unsur dari luar itu paksaan, terpaan. Tapi kita juga flashback ke belakang dari 5 kebutuhan manusia. Kalau itu masih dilakukan, kalau itu tidak mempan, kalau itu masih itu kembali lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Rasa, kebebasan, kesenangan, disayangi tadi. Itu ada 5 kebutuhan dasar dari manusia itu tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Makanya perlu kita flashback lagi ke belakangnya. Di rumahnya dia seperti apa, bergaul dengan temannya seperti apa, bergaul dengan tetangganya seperti apa. Pasti 5 kebutuhan itu belum terpenuhi. Makanya nilai-nilai budaya positif itu tetap berkurang dari dia. Nah, itu itu goal dari kegiatan kita pada siang hari ini. Di akhir pertemuan ini Bapak Ibu sudah selesai. Sebenarnya kita saya sudah pernah praktek ke anak-anak sih, karena ada YouTube-nya. Nanti karena keterbatasan waktu juga, karena ini juga sudah jamnya kelar. Saya mau berefleksi nih sama Bapak Ibu guru yang mau merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, bagaimana untuk menerapkannya ke depan, terutama nih bagi Bapak Ibu guru itu menerapkannya untuk di kelasnya masing-masing. Karena Bapak Ibu guru itu kan punya murid di kelas ya, pasti punya kesepakatan bersama selama pembelajaran itu yang harus dilakukan. Tanggung jawab guru seperti apa, tanggung jawab murid seperti apa, menjadikan sebuah kesepakatan dan keyakinan kelas itu. Nanti kalau ada kendala masalah, menggunakan teori segitiga restitusi ini untuk mengembalikan identitas anak itu pada kelompoknya. Bagaimana? Kunisa aja deh, Kunisa. Tanpa ditunjuk gimana? Tanpa ditunjuk siapa? Supaya ada motivasi intrinsiknya gitu loh. Jadi kalau kita mau menuntut anak ada motivasi intrinsiknya, minimal gurunya juga ada. Siapa? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya, terlebih dengan kondisi siswa kita yang sangat kompleks, majmuk, dia sebagian besar laki-laki dengan segala macam problematikanya. Jadi menurut saya sebelum kita mulai lebih jauh untuk menghadapi permasalahan, kita buat restitusinya dari kesepakatan keyakinannya dulu. Itu kita bangun dulu sehingga nanti ketika ada permasalahan, kita baru bisa menerapkan segitiga restitusinya tadi. Menurut saya apa yang disampaikan tadi cukup bisa mengatasi kekompleksitasan yang kita miliki. Jadi setiap permasalahan nanti yang akan kita hadapi, kita sudah punya dasarnya, yaitu keyakinan yang kita bangun bersama siswa. Nanti kita tinggal menerapkan segitiga restitusi tadi. Mungkin harapannya seperti kemarin saya sama Bu Luna itu menemukan sebuah kasus yang agak unik, yaitu seragam hilang. Seragam hilang ya. Seragam bisa hilang. Saya sampai tanya sama siswa itu berharga apa atau seragam itu buat siswa sampai ada yang ngambil ya. Ternyata dijual. Iya. Ternyata seragam kita itu ada nilainya tersendiri loh. Oke, jadi tahun ini nggak ada toko jual ya? Iya. Jadi mungkin nilainya juga naik turun seperti bursa saham gitu. Jadi mungkin berangkat dari itu dengan keyakinan dan bermodalkan segitiga restitusinya tadi bisa membantu kita. Mungkin itu yang biasa namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Penutup dari saya, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan pada siang hari ini sudah hadir di acara kami. Kita berdua, saya Pak Suryadi dan Bu Ratna, bisa menularkan berbagai praktik baik ini. Harapannya sekolah kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah ini juga semakin baik. Tentunya
itu tidak akan terwujud tanpa kerja keras atau kolaborasi dari semua teman-teman guru semuanya, baik BK, baik guru, kemudian kepala sekolah itu juga paling kita harapkan untuk partisipasi dan dukungannya. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan siang hari ini bermanfaat dan tentunya kita bisa menghadapi menuntun murid untuk lebih baik lagi. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.